Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Fatimah Khairul Bariyah, NIM 200343616415, mahasiswi dari Prodi Bioteknologi. Pada kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan modul PAI bab 9 dengan judul Sistem Ekonomi dan Etos Kerja dalam Islam. Selanjutnya, kompetensi dasar yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. 2. Merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum pengembangan serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Selanjutnya, meta konsep bab 9. Jadi secara garis besar pada bab ini saya akan menerangkan tentang sistem ekonomi Islam, respon Islam atas transaksi ekonomi modern, dan etos kerja dan kemandirian hidup. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sebelum saya menjelaskan definisi sistem ekonomi Islam, saya ingin memberitahukan apa sih definisi dari ekonomi Islam. Menurut Halide, ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Nah, menurut sebagian pakar ekonomi Islam, dasar-dasar tadi adalah mazhab ekonomi Islam. Sedangkan menurut pakar ekonomi Islam lainnya, dasar tadi adalah bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan serta masa. Nah, dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Oke, selanjutnya nilai dan instrumental ekonomi Islam. Nah, nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid itu ada 3. Pertama, kepemilikan, kedua, keseimbangan, dan ketiga adalah keadilan. Mengapa kepemilikan? Karena sejatinya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah, dan tugas manusia hanyalah untuk mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Adapun keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Nah, keseimbangan yang dimaksud itu adalah untuk menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu keadilan. Mengapa keadilan? Karena keadilan harus diterapkan pada semua bidang ekonomi mulai dari proses produksi, konsumsi, hingga distribusi. Nah, keadilan di sini juga bermakna kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, serta sedekah. Nah, yang poin ketiga yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah, apabila kita lihat dari tujuan dan prinsip ekonominya, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Namun, apabila kita lihat berdasarkan keperluan hidup yang harus dipenuhi, maka akan didapati perbedaan dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi. Nah, karena perbedaan-perbedaan itu tadi, maka muncul beragam sistem ekonomi. Itu dipengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi manusia sekarang ini. Maka muncullah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, di samping dua tadi, ini sedang dikembangkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu sangat berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, malah sangat bertolak belakang. Karena sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sedangkan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Adapun sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Oke, selanjutnya.
respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Di sini membahas tentang e-commerce dan bunga bank. Ya, e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli. Nah, dalam pandangan Islam, permasalahan e-commerce ini dipandang sebagai transaksi bisnis di dunia maya yang diperbolehkan karena maslahat. Nah, maslahat itu adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Jadi, Islam memandang e-commerce itu diperbolehkan. Nah, sedangkan bunga bank. Sebelum membahas bunga bank, apa sih definisi dari bank? Bank adalah perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik berupa uang sendiri maupun dana masyarakat, dan mengedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum. Dilihat dari sistem pengelolaannya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah, sedangkan bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Nah, bagaimana hukum bank? Itu riba atau bukan? Nah, menurut Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank serta bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Nah, jadi diperbolehkan, namun dalam tanda kutip, yaitu dalam kondisi atau keadaan darurat. Sedangkan berdasarkan hasil lokakarya MUI yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 1990 tentang status bunga bank, disebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan, maka dapat dimungkinkan adanya rukhsah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Nah, jadi untuk menghindarkan kesulitan, maka MUI memperbolehkan sebagai rukhsah. Nah, selanjutnya, etos kerja dan kemandirian hidup. Nah, seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya, sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata untuk mengejar materi belaka. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil maksimal. Berkaitan dengan etos kerja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 135 yang artinya, "Katakanlah hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang yang menzalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan." Seperti itu, teman-teman. Adapun kemandirian dalam Islam adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa taala. Atau kata lain, kemandirian dalam Islam itu dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Oke, selanjutnya mandiri itu sendiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Begitulah konsep kemandirian dalam Islam, untuk tetap berusaha sekuat tenaga, untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam itu saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Maka semangat kerja yang dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan produktivitas yang dapat menghadirkan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, serta orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Syukran jazilan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.